Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekian banyak pihak atau sekian banyak orang yang mendapatkan rukhsah atau kelonggaran untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Apabila pendapat ahli, pendapat pakar dalam hal ini adalah dokter, pendapat medis mengatakan bahwa dengan berpuasa akan menimbulkan mudarat yang lebih jauh atau yang lebih dalam, maka orang yang seperti ini mendapatkan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Dan apabila sakitnya ini ada harapan untuk sembuh, maka puasanya hanya wajib diqadha saja, diganti pada kesempatan hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya di luar bulan suci Ramadan. Apabila sakitnya itu sudah susah harapan untuk sembuh, sudah divonis sama dokter sakitnya itu permanen, maka puasanya tidak wajib diqadha, cukup membayar fidyah saja. Yang berikutnya adalah orang yang sangat tua renta, yang menurut pendapat dokter mengatakan bahwa apabila berpuasa maka akan kekurangan asupan, kekurangan nutrisi, kekurangan kalori, kekurangan gizi dan lain sebagainya, itu akan memperparah kesehatannya. Maka orang tua jenis kayak gini yang sudah tua renta, yang sangat lemah, cukup bayar fidyah saja. Pihak yang berikutnya atau orang berikutnya yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak puasa di bulan suci Ramadan, yaitu musafir. Perjalanan yang diperbolehkan untuk menjamak sholat, mengqashar sholat minimal 81 km, maka sudah diperbolehkan untuk tidak puasa, dan puasanya wajib diqadha pada kesempatan bulan hari di luar bulan suci Ramadan. Nah, bagi ibu-ibu yang hamil dan menyusui, ulama melakukan tafsil terhadap hal ini. Apabila seorang ibu yang hamil dan menyusui khawatir terhadap bayinya apabila dirinya berpuasa, maka harus diqadha puasanya dan harus bayar fidyah. Yang berikutnya, apabila si ibu yang hamil dan menyusui ini hanya khawatir terhadap dirinya saja atau khawatir terhadap diri dan bayinya, maka puasanya cukup diqadha saja. Dan yang terakhir adalah orang yang dengan satu profesi pekerjaan yang sangat berat. Misalnya seorang penambang di pertambangan yang tidak punya profesi lain, tidak punya pilihan lain untuk kerja, untuk mencari nafkah bagi anak istri di rumah, itu satu-satunya pilihannya. Dan itu sangat berat untuk puasa. Kalau dipaksa puasa mungkin dia akan berkunang-kunang matanya dan mungkin pingsan di tengah hari. Maka profesi yang jenis kayak gini, dalam situasi yang seperti itu, cukup bayar fidyah saja. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa besaran fidyah itu? Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, besaran fidyah itu 1 mud. Artinya sepenuhnya cakupan telapak tangan orang dewasa. Kira-kira ukuran minimalnya adalah 6 on. Kalau kita genapkan 1 kilo lah, 1 kilogram beras. Artinya kalau 30 hari tidak puasa, cukup bayar fidyah itu 30 kilogram. Nah, bagaimana kalau membayar fidyah tersebut menggunakan uang? Kita mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, 2 mud atau setengah sok. Nah, 2 mud atau setengah soknya Imam Abu Hanifah itu 1,9 kilogram. 1 kilo 9 on. Karena 1 soknya Imam Abu Hanifah itu 3 kilo 8 on. Dan itu pun harus qimatul mansus, harus harga makanan pokok yang ada pada teks hadis, yaitu harga pokok gandum atau harga pokok kurma. Kalau kita ambil rata-rata harga kurma sekitar 25.000,
dikali 1,9 kilo, maka kira-kira 47.500 kalau kita genapkan 50.000. Kesimpulannya, kalau kita membayar fidyah per harinya, bisa menggunakan makanan pokok kita beras 1 kilo per harinya, per jiwa per hari. Dan kalau kita menggunakan uang 50.000 per jiwa per hari. Mudah-mudahan yang sedikit ada guna manfaatnya untuk kita semua. Syukran wa dumtum fil khair. Wal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.